Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Nurse Abdul Talib. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang terapi komplementer dalam keperawatan. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai bentuk pendukung pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan pilihan lain di luar medis. Inilah yang disebut dengan terapi komplementer. Namanya komplementer berarti dia bukan pengobatan utama, tapi adalah pengobatan pendukung dari pengobatan yang sedang dilaksanakan. Ya, itulah terapi komplementer. Kalau dulu kita pelajari tentang komplementer, berarti yang tambahan kebutuhan komplementer, kebutuhan tambahan. Jadi kalau terapi komplementer, berarti terapi tambahan. Bukan terapi utama yang diterima oleh pasien. Jadi menurut WHO, pengobatan komplementer adalah pengobatan non-konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Nah, itu menurut WHO. Ya, jadi kita yang ada di sini ada pengobatan-pengobatan dari luar. Nanti kita lihat jenis-jenis pengobatannya. Pengobatan tradisional adalah pengobatan yang dari zaman dahulu digunakan dan turun-temurun pada suatu negara. Misal kita di Indonesia ada jamu. Jamu sudah digunakan dari turun-temurun di Indonesia. Jadi kita termasuk ini. Nenek moyang kita termasuk yang banyak pengobatan tradisional yang diketahui. Cuman banyak mulai terlupakan dan terkikis oleh zaman karena tidak ada yang mau kembangkan. Terapi komplementer merupakan terapi yang digunakan secara bersama-sama. Yang tadi kalau kita lihat, yang tadi di awal penjelasannya bahwasanya dia adalah terapi tambahan, berarti digunakan bersamaan dengan terapi utama. Nah, terapi komplementer digunakan bersama-sama untuk melengkapi satu sama lainnya. Jadi tidak ada yang bilang, wah tidak usah pakai terapi ini, terapi komplementer saja. Tidak boleh juga seperti itu. Namanya kita berikhtiar. Ini terapi komplementer adalah terapi yang harus digunakan bersama-sama agar tercapai hasil yang maksimal. Jadi ini tujuan terapi komplementer. Yang pertama itu adalah mengurangi stres, kemudian meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menghindari dan meminimalkan efek samping, serta mengontrol dan menyembuhkan penyakit. Jadi beberapa penelitian telah dijelaskan bahwasannya stres adalah pemicu dari berbagai macam penyakit yang ada. Stres akan meningkatkan hormon kortisol, dan kortisol di banyak sekali penelitian dijelaskan bahwasannya akan menyebabkan masalah kesehatan pada manusia. Banyak penyakit yang akan muncul ketika kortisol ikut meningkat. Makanya terapi komplementer di sini nanti kita lihat adalah salah satunya adalah mengurangi stres yang ada. Kemudian yang pencegahan penyakit nanti bisa kita lihat seperti konsumsi tanaman herbal, menghindari atau meminimalkan efek samping. Oke, ini beberapa jenis terapi komplementer, masih banyak lainnya, tapi pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang yoga, akupuntur, diet terapi, reiki, message terapi, herbal medicine, hipnosis, dan aromaterapi. Bagaimana yang dimaksud dengan yoga? Jadi yoga adalah aktivitas olah tubuh dan pikiran yang fokus pada kekuatan, fleksibilitas, dan pernapasan untuk meningkatkan kualitas mental fisik. Jadi postur atau rangkaian gerakan pernapasan adalah dua komponen utama yoga. Jadi pernapasan dengan postur tubuh. Jadi praktik olah tubuh ini telah dilakukan sejak 5.000 tahun yang lalu. Jadi dulu di India dan telah diadaptasi ke dalam berbagai variasi. Yoga ini mengarah nanti ke, kalau saya pribadi melihat, mengarah ke meditasi. Beberapa ini Kak, mirip-mirip saya lihat. Menenangkan diri, fokus, tidak berbicara. Pokoknya menghilangkan stres, melepaskan ke beban yang ada. Ini yoga. Kalau kita baca beberapa penelitian, rekan-rekan bisa cari bagaimana terapi yoga. Itu banyak digunakan untuk menghilangkan stres. Terapi yoga ini karena bentuknya sudah bervariasi, banyak-banyak macam namanya juga yang diberikan. Ini banyak dilakukan pada pasien-pasien lansia yang sulit untuk tidur, biasanya dianjurkan untuk yoga sebelum tidur. Ada yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah akupuntur. Akupuntur ini
harus memiliki keahlian khusus. Harus memiliki keahlian khusus dan mengetahui titik-titik lokasi. Teman-teman perawat bisa mengikuti kursusnya. Karena ini merupakan bagian dari terapi komplementer yang perawat bisa lakukan. Jadi mampu menggunakan jarum-jarum halus ini untuk terapi ini. Biasanya mereka menghubungkan saraf. Tanya ada saraf-saraf yang kaku. Nah, di sini yang menggunakan jarum-jarum ini maka diaktifkan kembali. Jadi akupuntur ini berasal dari Cina. Mekanisme kerjanya itu adalah mengaktifasi berbagai signal molekul yang berperan dalam komunikasi antar sel. Salah satunya adalah pelepasan molekul tersebut adalah pelepasan endorfin. Jadi pada titik tertentu, jika tepat penusukan jarumnya akan meningkatkan perbaikan akupuntur. Berfungsi memperbaiki keadaan umum, meningkatkan sistem imun, mengatasi konstipasi atau diare, kemudian meningkatkan nafsu makan, serta menghilangkan atau mengurangi efek samping yang timbul akibat pengobatan kanker, seperti mual muntah, kemudian kelelahan atau neuropati. Berkembang akupuntur menggunakan jarum-jarum ini, ada juga rekan-rekan mungkin biasa dengar akupresur. Akupresur, pada akupresur titik-titiknya mirip dengan akupuntur, cuma penggunaannya menggunakan dipijat, ditekan pada bagian itu. Bisa menggunakan alat, bisa menggunakan jari tangan, ditekan sesuai dengan titik tertentu. Akupresur. Sekarang banyak pengobatan akupresur juga yang memadukan akupresur dengan hangat. Jadi dia menekan menggunakan alat, di mana alat itu membantu menghantarkan panas hangat. Harapannya dengan menekan pada titik itu yang benar, yang sesuai, dan diberikan respon hangat, maka aliran darah akan lebih lancar dan respon yang ditekan akan lebih efektif, sehingga mempercepat proses penyembuhan. Tadi yang ini akupuntur, yang kalau ditekan menggunakan alat atau jarinya adalah akupresur. Kemudian selanjutnya adalah diet terapi. Jadi diet terapi adalah diet yang dirancang khusus atau diresepkan untuk alasan medis. Dia terlalu gemuk kah? Sehingga nanti kalau gemuk sekali akan memicu beberapa penyakit yang lain. Jadi terapi diet individual dapat diberikan pada pasien wawasan penting tentang penyakit dan pendidikan terkait makanan. Mengenai bagaimana berbagai nutrisi, protein, karbohidrat, lemak, dan alkohol mempengaruhi penyakit yang tadi obesitas. Jadi ini perlu pendampingan oleh dokter atau tim gizi. Jangan sampai kita melakukan diet yang salah dan justru malah membahayakan bagi tubuh kita. Ini untuk diet terapi. Ada juga Reiki. Jadi Reiki ini berasal dari kata Jepang Rei, yang berarti kebijaksanaan. Kemudian Ki, yang berarti kekuatan. Jadi intinya dia mentransfer kekuatan, mentransfer energi. Jadi ada pasien yang sakit, direbahkan atau duduk sesuai dengan posisi yang nyaman, di mana yang sakitnya, misalkan yang disakit di kepala, berarti dia bagusnya disuruh untuk tertidur, lebih rileks. Kemudian nanti kita lakukan seperti ini contohnya. Kita tidak menyentuh, tapi kita sekarang akan mentransfer kekuatan. Kalau dipikir secara logika mungkin rekan-rekan bilang, wah ini tidak masuk akal ini. Tapi kalau diyakini, beberapa terapi orang-orang ini meyakini yang kuat, dan beberapa penelitian menyatakan bahwasanya Reiki bisa membantu proses penyembuhan. Meskipun kalau kita cari literatur review yang kuat, ini masih butuh pembuktian. Ini Reiki, mentransfer energi. Jadi Reiki juga dapat dilakukan pada hewan, dengan pengecualian bahwa dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk bekerja antara hewan dan manusia. Kenapa? Karena kalau hewan dia masih sulit untuk disampaikan untuk tenang berinteraksi. Kalau manusia bisa disampaikan, bisa tenang Pak, saya coba fokus, nah, pasti dia tenang. Baru kita mentransfer energi.
Yang selanjutnya adalah message terapi. Jadi ini merupakan modalitas mekanik tindakan menggosok, menguleni atau membelai digunakan untuk memanipulasi jaringan tubuh, melakukan refleksi pada jaringan-jaringan tubuh. Message terapi ini saya pernah ikut dalam riset di Pressel ulcer. Jadi kita mau lihat bagaimana message terapi mampu mengurangi proses ini ya, risiko untuk Pressel ulcer. Jadi mengurangi trauma sebenarnya pada kulit yang tertekan atau bagian yang tertekan. Jadi ketika kita melakukan masase di samping mika-miki, maka kita lakukan masase untuk merefleksi lagi otot-otot yang tertekan di situ atau jaringan-jaringan yang tertekan supaya aliran darah kembali lancar ke situ juga. Aliran darah lancar berarti tidak jadi mati jaringannya. Jadi message terapi. Kemudian yang selanjutnya adalah herbal medicine. Herbal medicine ini dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu jamu. Jamu itu diberi tanda simbol gambar pohon berwarna hijau. Ya, jamu ini adalah obat tradisional berbahan dasar herbal ya atau tanaman tradisional yang disediakan secara tradisional. Misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan, secara tradisional. Jadi dia belum diambil apa khususnya. Kalau belum diambil ekstrak khususnya, jadi hanya memang dihancurkan saja jamu. Jadi dari tumbuh-tumbuhan yang mereka ramu sedemikian rupa berdasarkan pengalaman turun temurun yang diajarkan untuk proses pengobatan. Ya, ini contohnya di sini adalah kunyit asam, jahe manis, ya untuk menambah nafsu makan. Contohnya temulawak dan beras kencur. Kalau yang untuk kesehatan tadi yang contoh kunyit asam dan jahe manis. Itu sudah digunakan berpuluh-puluh tahun. Tidak ada laporan tentang efek sampingnya. Kecuali mungkin yang meracik sendiri, bukan obat turun-temurun, dia coba racik-racik sendiri ya, itu yang mungkin bisa jadi bermasalah. Tapi kalau sudah digunakan turun-temurun dan tidak ditemukan masalah, itu bisa jadi aman ya. Kemudian ada obat herbal terstandar, yaitu ya diberi tanda dengan simbol 3 bintang. Obat herbal terstandar ini adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Obat herbal terstandar ini adalah obat tradisional yang disajikan dalam ekstrak atau penyaringan bahan alam yang berupa tanaman obatnya. Selain proses produksi yang lebih maju, jadi dia sudah mulai dikemas ya dengan teknologi yang lebih maju. Umumnya sudah ditunjang dengan pembuktian ilmiah. Jadi sudah ada riset-riset terkait tentang penggunaan bahan itu. Kalau yang tadinya obat tradisional berdasarkan turun-temurun, belum ada pembuktian. Kalau yang obat herbal terstandar sudah diuji. Ada ujian baik di laboratorium, kemudian di hewan, ya, uji toksisitas ya. Jadi itu untuk herbal terstandar. Kemudian ada fitofarmaka. Jadi bertanda simbol seperti bunga es hijau, berwarna hijau ya, bunga salju esnya. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Jadi kalau yang fitofarmaka adalah obat tradisional atau bahan alam yang sudah disejajarkan dengan obat-obat modern karena proses pembuatannya telah mengikuti standar. Ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Dengan uji klinik akan lebih yakin karena kalau uji klinik pada manusia biasanya berbeda dengan uji klinik pada hewan. Nah, seperti contoh saat ini adalah ada uji klinik yang untuk COVID sudah berhasil pada hewan, maka perlu dilakukan uji klinis di manusia. Jadi bertahap, jadi uji laboratorium, habis dari laboratorium masuk ke hewan, hewan baru masuk ke manusia. Setelah nanti lagi kita evaluasi penggunaan obatnya setelah diproduksi. Maka ada laporan efek samping. Kemudian ada kita sebut dengan hipnosis.
hipnoterapi. Nah, di keperawatan juga rekan-rekan perawat bisa mengaplikasikan hipnoterapi. Banyak rekan-rekan perawat yang sudah mengikuti pelatihan workshop hipnoterapi kemudian menerapkannya, dan banyak yang menyatakan bahwasannya ini sangat efektif dalam proses pemberian asuhan keperawatan. Jadi hipnosis ini bagaimana kita mampu masuk ke alam bawah sadar pasien, kemudian memberikan instruksi, di mana instruksinya tentunya berhubungan dengan bagaimana pemberian perawatan yang maksimal dalam upaya peningkatan pelayanan asuhan keperawatan dalam proses percepatan penyembuhan pasien. Jadi tidak dalam hal-hal lain, ya. Jadi di keperawatan juga digunakan memang yang kita sebut dengan hipnoterapi. Aplikasinya dari rekan-rekan sesuai dengan kondisi. Selama bisa diaplikasikan, bisa diaplikasikan. Kemudian ini yang terakhir, ya, pada kesempatan ini, yaitu aromaterapi. Beberapa penelitian menjelaskan bahwasanya aromaterapi akan memberikan terapi apa? Aromaterapi akan memberikan rasa rileks. Yang paling banyak biasa ada penelitiannya terhadap lansia yang mengalami gangguan tidur, maka coba diberikan terapi aromaterapi di ruangan tidurnya, kamar tidurnya, maka biasanya para lansia akan mengalami peningkatan kualitas tidur. Sehingga dianjurkan pada lansia yang mengalami susah tidur bisa penggunaan aromaterapi. Aromaterapi ini bisa didapatkan sekarang, ya, banyak yang menjual. Kalau sulit mendapatkannya bisa mencari di mana ininya, ya, tempat penjualannya aromaterapi ini. Jadi kalau kita lihat, aromaterapi adalah istilah generik bagi salah satu jenis pengobatan alternatif yang menggunakan bahan cairan tanaman yang mudah menguap. Apalagi sekarang banyak alat-alat yang dijual untuk aromaterapi. Saya kira ini bisa digunakan jika ada keluarga atau pasien yang mengalami susah tidur, bisa dites menggunakan aromaterapi. Jadi dia akan mempengaruhi suasana hati atau kesehatan seseorang yang sering digabungkan dengan praktik pengobatan alternatif dan kepercayaan kebatinan. Pijat aromaterapi biasa kita juga temukan, ya. Jadi kita di message, kemudian mereka gabungkan dengan aromaterapi. Biasanya pada spa, ya, dan lain-lain. Jadi saya kira itu untuk terapi komplementer yang ada di keperawatan yang teman-teman bisa geluti, ya, yang bisa dipelajari. Mungkin seperti itu. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.